Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak ini, Pak? Baik. Alhamdulillah. Kalau saya melihat ini Stikes Amanah, kelihatannya terjadi pembangunan terus-menerus ini. Kalau bisa tahu, Pak, bagaimana nih mengenai sejarah pendirian dari Stikes Amanah Makassar? Kalau kita berbicara sejarah perjalanan Stikes Amanah Makassar, bahwa Stikes Amanah Makassar itu tahun ini sudah 17 tahun berdiri, di mana berjalan terus mulai dari nol. Semua persoalan-persoalannya, SDM-nya, materi, dananya dan seterusnya memang dalam keadaan sangat minim. Tapi setelah kita percaya diri bahwa ini perlu ada suatu perubahan, maka ada semangat dari atas, ilham dari Allah SWT, ada semangat untuk mengembangkan kampus ini. Awalnya kita mengontrak di kampus Angkop sana, selama di kontrak itu 10 tahun. Tapi baru 5 tahun kita tinggalkan karena kita sudah memiliki tanah sendiri, gedung sendiri, fasilitas sendiri. Kita tinggalkan Angkop menuju di kampus baru ini dengan harapan selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun. Terus yang kedua, berbicara sumber daya manusianya dulu sangat minim sekali. Kadang-kala tidak sesuai yang diharapkan sekarang linear. Sesuai, tapi dulu kan ada untuk mencukupi kuota daripada satu jurusan itu terpaksa tarik sana tarik sini, ditarik pegawai negeri dan seterusnya. Tapi sekarang alhamdulillah SDM-nya menuju tahap kualitas yang bagus, di mana setiap jurusan ini dosennya itu linear dan semua umumnya itu sudah S2 dan akan diwajibkan untuk masuk S3. Dan sekarang ada beberapa kewajiban tidak dosen wajib dosen itu menguasai bahasa Inggris dan menghafal kosakata minimal 2.500 kosakata bahasa Inggris. Yang kedua, wajib hukumnya setiap dosen itu lanjut S3 dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, wajib hukumnya setiap dosen harus membuat karya tulis ilmiah yang dimuat di jurnal nasional dan internasional. Itu harapan dari segi sejarahnya itu. Jadi memang kita harus ada niat untuk membuat suatu perkembangan dari tanpa. Selanjutnya, target dalam waktu singkat insya Allah Stikes Amanah Makassar bergeser nilainya dari sekolah tinggi menjadi universitas. Sisa doakan saya. Jadi kalau dilihat ini dari mulai nol ya Pak, tapi step by step kita juga bisa sampai dengan kampus sendiri, kemandirian sendiri. Dan saya lihat sekarang ini Pak, saya lihat di dalam kampus ini ada masjid, ada pesantren. Itu bagaimana Pak perkembangannya? Kenapa kelihatan ada masjid, ada pesantren dan bersatu dengan Stikes Amanah ini Pak? Gimana? Dasarnya di sini keyakinan yang hakiki bahwa harta rezeki dan ini bersumber dari Allah SWT. Apabila kita punya pemikiran ini harus pikirkan akhirat, bagaimana membangun keagamaan ini secara bagus. Bagaimana membenahi keyakinan kita mutlak bahwa yang asal adalah Allah SWT lewat pengabdian, ibadah dan seterusnya, maka saya harus kembali. Khususnya Stikes Amanah Makassar disebabkan karena doa-doanya para santri. Ustaz setiap hari istighosa berdoa, setiap tengah malam salat tahajud dan seterusnya, itu memberikan suatu nilai tersendiri supaya kami ini ada semangat untuk melakukan perubahan menuju kebaikan. Oleh sebab itu, posisinya kampus ini pada posisi yang jarang terjadi. Di sebelah kiri adalah kampus, sebelah kanan adalah pondok, di tengah-tengah adalah masjid. Masjid inilah tempat pertemunya di situ yang orientasi pemikirannya adalah dunia, itu dosen dan mahasiswa. Di sebelah dia datang di sebelah kiri ini adalah orang yang cenderung adalah akhirat, mengkaji ilmu agama, menguasai kitab kuning dan seterusnya. Mondok 15 tahun dalam negeri dan luar negeri itu. Sehingga nampak kualitasnya di sini bahwa ini tidak ada kata di sini bahwa gara-gara saya. Semua ini adalah karena ketetapan Allah SWT. Apabila kita bersedekah satu, pasti ada balasannya minimal 10. Sehingga kita ini bagaimana sekarang menyantuni orang-orang sekitar, bagaimana membebaskan untuk mondok orang-orang yang tidak punya dan seterusnya. Karena saya yakin dan percaya apabila kita punya pikiran untuk akhirat, insya Allah dunia ini akan hina datang. Tapi apabila kita buru dunia, akhirat tidak akan mungkin. Tapi apabila kita
tuntut akhirat, maka dunia ini akan datang sendiri. Itu pemahaman saya. Jadi seiring ya Pak ya, jadi perkembangan akademik berjalan dengan saya pikir pesat ini Pak, karena dari ngontrak 10 tahun ternyata cuma 5 tahun, terus sudah punya tanah sendiri, sudah punya bangunan sendiri, dan kerohanian juga jalan, semua sangat beriringan. Untuk itu saya mau tanya dulu Pak, ada harapannya ke depan bagaimana ini? Kalau bicara berharapan ke depan, saya inginkan bahwa selalu ada perkembangan. Kalau sekarang ini status di Kesamaan Makassar pada level menengah, tapi target saya agar ke depan menjadi universitas yang unggul, yang menjadi pola patokan patron minimal di Indonesia. Wah, mana jadi contoh sudah dalam bagaimana kedisiplinan pegawainya, bagaimana proses belajarnya bagus, bagaimana kerjasama proses tidak ada di sini. Insyaallah ke depan sudah lengkap SDM yang berkualitas dan bisa bertanggung jawab dunia akhirat. Saya lihat ini Bapak sebagai yayasan banyak sekali memberi bantuan kepada akademik juga Pak ya, sehingga bisa memikirkan bahwa dosennya harus linier, harus menjadi universitas. Untuk itu semoga semua tercapai ya Pak ya, amin ya rabbal alamin. Ada saya tambahkan bahwa target saya bahwa tanah-tanah kosong di belakang ini ada kurang lebih sekitar 5 hektar, satu saat milik amanah itu. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan bangun perumahan dosen di situ. Alhamdulillah. Dan fasilitas di sini di belakang ini dalam waktu singkat ini kita akan bangun gedung olahraga yang digunakan untuk pun sebagaimana menguatkan visi para dosen semangat untuk ini. Yang selanjutnya ini ada persiapan membangun 7 lantai. Persiapan itu mulai dari adalah gedung pesta, lantai 2 ada pertemuan, lantai 3 untuk S2, S3 dan profesi kelas internasional. Iya. Kalau saya lihat selain akademik ini dimajukan, ternyata Bapak Pembina juga memikirkan kesejahteraan dosennya ya Pak ya. Iya. Kalau berbicara kesehatan dosen, alhamdulillah di samping gaji ketetapan ini kita sudah siapkan juga transport, dan alhamdulillah selama di Kesamaan Makassar ini sudah ada belasan dosen yang diumrohkan. Dan alhamdulillah keluarga besar ini dalam bulan 2 tanggal 15 akan berangkat lagi 11 orang. Alhamdulillah. Tujuannya adalah bagaimana di atas berdoa, bagaimana selamat dunia dan akhirat insyaallah. Karena tujuan kita ini bukan kehidupan dunia ini cuma 60-70 tahun. Setelah itu sudah tinggalkan dunia, pasti dipertanggungjawabkan semua kegiatan di dunia. Makanya kita pikir hubungannya dengan Allah, ucapan hubungannya dengan Allah, semua aktivitas kita adalah akhirat, supaya kita perjalanan ini mulai dari sakaratul maut, dalam kubur yang masih tetap. Mudah-mudahan kita semua sivitas akademik Kesamaan Makassar masuk surga semua, dalam surga Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Perkembangan juga saya lihat Pak ya, semakin tahun pertambahan wisudawan semakin kualitas, jadi terlihat di sini sejalan Pak ya. Iya. Semua Itu semua kita yakini bahwa itu bukan maunya siapa-siapa. Kapan orang melakukan suatu kegiatan gara-gara saya, gara-gara ini, melakukan kesombongannya dan keangkuhannya bahwa gara-gara dia, tidak ada itu. Bahwa semua tidak akan bergeser sebiji pasir, tidak akan jatuh selamanya kecuali ketetapan Allah SWT. Oleh sebab itu kita harus tawadhu, meminta dan berdoa hanya kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan dalam proses dunia ini, yang akhirnya kita selamat dunia dan akhirat. Kapan dunia ini ditutup, jangan lupa akhirat. Perbaiki salat tengah malam, salat duha, baca zikir, mengaji, kalau perlu setiap ini hatam Al-Quran. Intinya hati ini ada dalam tubuh manusia ada 3 rangga. Rangga pertama ini menggunakan logika, analisa, pikiran, aksioma, dalil, kemungkinan, barangkali semua akal pikiran itu di tengah inilah hati. Itu hati nurani yang asli petunjuk dari Allah SWT, di mana sebagaimana orang tua kita kalau dia pesan, nak hati-hati, berarti menggunakan hati dengar lagi. Kalau di bawah ini
perut nambah perut adalah nafsu. Iya, sudah jelas sekali nih ya Pak ya. Semua sudah terangkum dari segi akademik, sudah ada perkembangan yang besar di mana dosen-dosennya diwajibkan untuk bisa go internasional dan menguasai bahasa Inggris minimal 2.500 kata. iya, dan kampus Tikes Amanah akan ditingkatkan menjadi universitas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gedungnya juga. Gedungnya semakin ada perkembangan, pertambahan, dan ada yang satu lagi Pak ya, sampai dosennya juga dipikirkan untuk membuat suatu perumahan. Insya Ya, Allah. saya rasa Pak sudah cukup pertanyaan saya. Coba ada saya pesankan kepada, jadilah sistem yang harmonis semua elemen. Jangan dipandang ente klinik service, walaupun semua tenaga pengajar di situ profesor, kalau jorok tidak diperdayakan klinik service tidak akan enak mengajar. Sebaliknya, walaupun bersih tapi walaupun profesor tapi tidak ada waktunya, tidak mau, tidak akan jadi. Jadi semua ini harus dengan catatan semua yang terlibat adalah amanah. Amanah artinya bertanggung jawab dengan ketetapan Allah bahwa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Itulah tadi pembicaraan kami dengan pembina yayasan Tikes Amanah Makassar. Bagaimana sejarah, perkembangan, dan harapan ke depan dari Tikes Amanah Makassar. Kepada seluruh wisudawan, wisudawati, dan keluarga wisudawan, saya ucapkan selamat, berbahagia, dan bertanggung jawab mempertahankan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Good. Ya, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Amanah.